सिर्फ एक फाइल मिसी थी। Halo cu, ketemu lagi dengan saya Opa Ji, pria Indahoy masa kini. Di video kali ini saya akan mereview film Bollywood yang berjudul War. Film ini disutradarai oleh Siddharth Anand dan diperankan oleh duo maut Hrithik Roshan dan Tiger Shroff. Penasaran dengan alur ceritanya? Jangan lupa subscribe dulu ya dan nyalakan loncengnya. Simak dan tonton videonya sampai habis. Yuk, cuy! Film diawali saat seorang sniper sudah siap membidik targetnya dan atasannya sudah memerintahkan untuk menembak. Tapi dia malah mengalihkan bidikannya ke arah atasannya dan membunuhnya dengan satu tembakan tepat di kepalanya. Sniper itu merupakan seorang prajurit bernama Kabir. Kejadian itu sampai ke telinga Menteri Pertahanan India. Dia pun merasa kecewa karena prajurit andalannya telah membelok. Menteri memerintahkan orang untuk memburu Kabir, dan orang yang ditunjuk adalah Khalid. Sementara itu, Khalid juga adalah seorang prajurit yang pandai bela diri. Dia tak gentar menghabisi para musuh sendirian. Dia pun berhasil menjalankan misinya dalam menghabisi para geng narkoba di India. 2 tahun yang lalu, Kabir merekrut beberapa orang untuk masuk ke dalam timnya. Misinya adalah untuk memburu musuh nomor 1 India bernama Rizwan Liasi. Salah satu anggota timnya adalah Khalid, dan Kabir merasa keberatan dengan bergabungnya Khalid. Hal ini karena ayah Khalid adalah seorang pembelok. Khalid berusaha meyakinkan Kabir dengan menunjukkan tekadnya. Kabir akhirnya memberi satu kesempatan dengan syarat tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Kabir berdiskusi dengan timnya untuk memburu penjahat nomor 1 di India bernama Rizwan Liasi. Liasi sangat sulit untuk ditangkap. Untuk itu, mereka harus memburu tangan kanannya terlebih dahulu, bernama Basir Hasib. Kabir pun mulai menjalankan misinya bersama timnya di Irak. Kabir sengaja membuat onar dengan menembak anak buah Basir. Dia lalu ditangkap dan dibawa ke hadapan Basir. Kabir dihajar habis-habisan hingga babak belur. Khalid bersama dengan yang lain datang dan langsung menyerang markas Basir. Khalid dengan mobilnya menghujani tembakan membabi buta ke arah musuh dan menabrakkan mobilnya ke markas Basir hingga meledak. Basir menjadi murka dan menghajar mereka berdua. Basir begitu kuat sehingga tidak bisa menanganinya sendirian. Mereka berdua pun menggabungkan kekuatan dan berhasil melumpuhkan Basir. Setelah misi tersebut, mereka pun kembali ke markas. Kabir memanggil Khalid dan memberitahu dia tidak bisa bergabung dalam tim. Kabir mengetahui bahwa mata kanan Khalid tidak berfungsi dengan baik dan bisa membahayakan tim. Khalid memberitahu rahasia di balik mata kanannya dan meyakinkan Kabir untuk bergabung dengan tim. Atas tekadnya Khalid yang begitu kuat dan pembuktiannya di misi tadi, Kabir pun menerima Khalid kembali dalam tim. Keesokan harinya, semua tim berkumpul dan Kolonel Luthra memberitahu bahwa Liasi mulai bergerak di Maroko. Sebelum memulai misi,
Kabir menyuruh timnya untuk tidak memberitahu siapapun agar menghindari adanya pengkhianat dan mengumpulkan telepon mereka. Kabir dan lainnya sudah berada di Maroko, dan dengan perhitungan yang matang, mereka pun dapat mengunci pergerakan Liasi. Kabir menodongkan senjatanya ke arah Liasi. Tapi salah satu anggota tim bernama Saurab mengacaukan misi. Saurab yang ternyata seorang pengkhianat lalu menembaki rekannya. Adegan baku tembak antara Kabir dan anak buah Liasi pun tidak dapat terhindarkan. Saurab mencoba kabur dari situasi itu, tapi Khalid dengan sigap langsung mengejarnya. Sementara Kabir harus menghadapi anak buah Liasi. Sayangnya, leher Kabir tertembak dan jatuh pingsan. Misi ini pun gagal dan Liasi berhasil lolos. Kabir pun harus dirawat di rumah sakit selama seminggu. Sementara yang lain kehilangan jejak Khalid dan Saurab. Tidak lama setelahnya, petugas polisi menemukan Khalid yang sudah terkapar tak berdaya. Untung saja Khalid selamat, meskipun harus menerima perawatan terlebih dahulu. Beralih ke masa sekarang, sebuah pesawat militer diikuti oleh sebuah pesawat yang lebih kecil. Dalam pesawat kecil itu, terlihat Kabir yang sedang menerbangkannya. Kabir lalu melompat dan jatuh tepat di atas pesawat militer itu. Dia berhasil masuk ke dalam pesawat, lalu menghabisi para prajurit di dalamnya. Hingga dia berhadapan dengan seorang kolonel bernama Jimmy Surf dan bertarung dengannya. Pesawat mengalami kerusakan dan membuat Kabir dan yang lainnya terhisap. Kabir berusaha bertahan dan menghabisi yang lain termasuk Jimmy. Kabir lalu meninggalkan pesawat yang meledak dengan parasut yang sudah dia siapkan. Ketika Khalid hendak pulang dengan kereta, dia dihampiri oleh Kabir. Kabir meminta Khalid untuk tidak ikut dalam operasi penangkapannya karena dia tidak mau sampai Khalid terlibat masalah. Saat itu juga Kabir menghilang, tapi kembali menampakkan dirinya. Dia lalu menunjukkan target selanjutnya kepada Khalid, dan kereta pun berangkat. 6 bulan sebelumnya, Kabir menemui pacarnya bernama Naina. Mereka saling melepas rindu dan menghabiskan waktu bersama. Naina adalah seorang penghibur dan memiliki penggemar bernama Firoze Kontraktor. Dia adalah salah satu anak buah dari Liasi. Belum menjadi pengkhianat, saat itu Kabir sedang memata-matai seseorang bernama Firoze Kontraktor. Kabir yang telah memasang CCTV di kediaman Firoze bisa mendengar percakapan antara Firoze dan akuntannya. Firoze menyuruh akuntannya untuk mentransfer uang ke 4 rekening anonim. Keempat orang itu adalah orang-orang penting India dan bekerja sama dengan Liasi. Liasi tidak bisa tertangkap karena 4 orang ini selalu melindunginya. Mendengar hal tersebut membuat Kabir tersadar ternyata di pihaknya banyak sekali pengkhianat. Kabir kembali menemui Naina dan menceritakan kebenaran mengapa Kabir mendekatinya. Kabir ternyata hanya memanfaatkan Naina karena Firoze menyukainya. Kabir meminta tolong agar Naina mau bekerja sama dengannya. Meskipun merasa terluka, Naina akhirnya mau membantu Kabir. Hal ini dia lakukan karena Kabir menjanjikan kesejahteraan
untuk putri tunggal Naina. Malam itu juga, Naina datang ke sana memenuhi undangan Firoze. Dia disambut baik oleh Firoze, sembari mengajaknya minum. Naina mencari kesempatan dengan meminta izin ke toilet. Dia lalu menancapkan flash disk titipan Kabir ke laptop Firoze. Kabir mendapat telepon dari Kolonel Lutras dan menanyakan tentang misinya. Kabir melapor bahwa semuanya berjalan lancar hingga dia mendapat telepon dari Editi. Editi memberitahu Kabir tentang kebenaran sosok Firoze. Firoze yang telah menjalani operasi plastik di wajahnya ternyata adalah musuh terbesarnya, Liasi. Mendengar hal itu membuat Kabir sangat khawatir. Pasalnya, Naina yang berada di sana mungkin berada dalam bahaya. Dia lalu bergegas menuju ke kediaman Firoze yang ternyata adalah Liasi. Sementara itu, sayangnya Naina ketahuan oleh Liasi. Dan saat tiba di sana, Kabir sudah terlambat. Naina dilempar dari lantai atas dan jatuh tepat di hadapannya. Dari kejadian ini, dia pun berubah menjadi pengkhianat karena sudah tidak percaya dengan siapapun, termasuk kolonelnya sendiri. Dengan bantuan Editi, dia lalu mencari Taun dan memburu keempat orang ini. Kembali ke masa sekarang, target Kabir selanjutnya adalah Dr. Utpal. Khalid yang mengetahui Utpal adalah target selanjutnya, lalu menyiapkan bala bantuan untuk melindungi Utpal. Dr. Utpal sendiri memegang kunci kode rahasia dalam sebuah kaset dan berencana membocorkan kode itu kepada Liasi. Utpal hendak dibawa kembali ke India dan dikawal oleh banyak pasukan termasuk Khalid. Namun di tengah jalan mereka diserang oleh sekelompok orang menggunakan heli yang sebenarnya adalah orang-orang utusan Liasi. Heli itu dihancurkan oleh Kabir, kemudian bertanya kepada Utpal siapa orang pengkhianat keempat. Saat itu juga Khalid sadar dan menembaki Kabir. Namun tembakannya mengenai Utpal dan akhirnya tewas. Kabir lalu mengambil kaset dari kantong Utpal dan segera kabur menggunakan motor. Khalid berusaha mengejarnya hingga dalam pengejaran itu Khalid terjatuh oleh jebakan Kabir. Kabir pun lolos dan berlalu meninggalkan Khalid. Selanjutnya Kabir menemui anak Naina dan tanpa diundang Khalid tiba-tiba datang. Kedatangan Khalid adalah untuk berbicara secara pribadi dengannya. Mereka lalu menuju markas Kabir dan memberitahu Khalid kebenarannya. Tak lama kemudian, markas Kabir diserang dan dihujani tembakan oleh musuh. Dengan kerjasama yang baik, mereka berhasil mengatasi serangan tersebut. Sayangnya, markas Kabir meledak dan beruntung mereka berdua berhasil keluar. Editi rekannya melangsungkan pernikahan. Kabir dan Khalid datang sebagai partner. Editi memberikan kaset yang sebelumnya diberikan oleh Kabir dan telah berhasil membuka kode kaset tersebut. Kaset itu merupakan kode satelit pertahanan India dan kode militer perbatasan. Jika kode tersebut jatuh ke tangan Liasi, satelit akan dihancurkan dan bisa dipastikan negara India akan mudah diserang oleh musuh. Kabir lalu mempercayakan Khalid untuk menyimpan kode kaset tersebut. Setelah itu, mereka memulai misi untuk mencari bukti tentang pengkhianat keempat. Saat mereka minum bersama,
Kabir meminum racun yang diberikan oleh Khalid. Dia pun menceritakan kebenaran tentang dirinya. Kejadian di masa lalu saat Khalid mengejar Saurab. Khalid berhasil mengejarnya. Mereka pun terlibat perkelahian dan Saurab hampir kalah. Tiba-tiba Lyasi datang dan menembak Khalid hingga tewas di tempat. Saurab melakukan operasi dengan mengganti wajahnya menjadi wajah Khalid, yang berarti orang yang kini berada di depan Kabir adalah Saurab. Setelah itu, Saurab langsung menjatuhkan Kabir ke sungai. Saurab kemudian mendatangi sebuah tempat untuk bertemu dengan Lyasi. Mereka berencana untuk menghancurkan satelit pertahanan India dengan kode yang disimpan di dalam kaset. Tidak lama kemudian, sosok Kabir muncul untuk menghabisi mereka semua. Kabir mengarahkan kedua senjatanya ke arah Saurab dan Lyasi. Kabir mengatakan kalau sebenarnya dia sudah tahu kalau Saurab menyamar sebagai Khalid. Hal itu dia ketahui saat penyerangan di markasnya. Khalid palsu saat itu bisa melihat dengan mata kanannya, sementara Khalid yang asli tidak bisa melihat dengan mata kanannya. Kabir juga telah menyiapkan penawar racun dan menaruh pelacak di kaset tersebut, sehingga dia tahu keberadaan Lyasi. Saat itu juga roketnya berbalik, karena Kabir dan Editi sudah mengatur ulang arah peluncurannya. Saurab langsung menembak Lyasi dan kabur dengan mobil. Kabir langsung keluar dari sana dan mengejar Saurab. Hingga pada akhirnya Kabir berhasil menghentikan mobil Saurab. Mereka pun berduel dan Kabir berhasil menghabisi Saurab. Setelah kejadian itu, Kolonel Lutras meminta maaf kepada Kabir. Dia juga akan memberikan penghargaan kepada Kabir, tapi langsung ditolaknya. Kabir mengatakan bahwa penghargaan itu lebih pantas diterima oleh Khalid yang telah meninggal dunia. Penghormatan terakhir pun diselenggarakan untuknya. Ibu Khalid pun haru sekaligus bangga kepada Khalid. Dan adegan ini pun menjadi akhir dari cerita film ini. Oke, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.